Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Bayu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Gimana? Ada yang bisa Bu Andin bantu? Mau ngobrol sama Bu Andin. Oh, mau ngobrol-ngobrol. Oke. Kamu kelas 12 sekarang ya, Bay? Ya Bu. Nggak kerasa. Setelah 2 tahun COVID berlalu, sudah kelas 12. Cepat banget. Cepet banget, iya. Bayu di kelas 12 gimana? Apakah nyaman di kelas? Ya sedikit Bu. Sedikit nyaman. Yang sedih ini yang kelas nanti 3 Bayu ngomong apa gitu kalian? Bayu menunjukkan perilaku menyambut baik sudah kondusif. Bayu sekarang kesibukannya apa selain di sekolahan? Ya di rumah. Di rumah biasanya ngapain? Tidur Bu. Tidur? Ya. Kalau nggak ada aktivitas tidur. Belajar apa enggak? Belajar kalau malam. Belajar kalau malam, Ya. bagus sekali ya. Berarti nggak keluar malam ya? Ya Bu. Oh iya, bagus. Oh, Bayu hobinya apa? Hobinya main bola. Hobinya main bola. Ya. Di Man itu juga ada itu ya, klub bola ya? Ada Bu. Ada supporternya juga ada ya? Ya. Iya, Besar. itu besar ya, bagus. Itu dikembangkan supaya menjadi supporter yang memberikan efek yang positif. Gimana? Kamu datang ke sini pasti punya maksud dan tujuan. Ada yang ingin kamu sampaikan ke Bu Andin? Gini Bu, saya ada masalah. Ada masalah apa? Ya. Itu Bu, teman-teman pada ngerokok itu. Teman-teman pada ngerokok. Oh, yang kemarin itu Ya. ketahuan ngerokok, Ya. yang di kamar mandi itu. Iya Bu. Oh iya, gimana? Itu kan sebenarnya saya nggak mau ikut-ikutan Bu, tapi dipaksa lah. Kalau nggak ikut nanti habis mereka dari WC saya dibully, diapain gitu. Oh iya. Gini, Bayu sebelumnya sudah pernah ikut konseling ya? Udah Bu. Sudah. Oh ya, kalau sudah berarti Bu Andin mau mengingatkan sedikit apa itu konseling dan tujuan dilakukannya konseling. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahlinya untuk membantu kliennya. Jadi, di sini Bu Andin bertindak sebagai konselor dan Bayu adalah klien. Tujuannya yaitu agar masalah yang kamu hadapi atau yang klien hadapi itu bisa menemukan pemecahan masalahnya dengan baik. Jadi dalam proses konseling ini agar dapat berjalan dengan baik, Bu Andin minta Bayu menceritakan masalahnya yang dialami itu secara terbuka. Bayu paham ya sampai di sini? Oh ya, kalau paham, Bu Andin akan menjelaskan azas-azas atau peraturan selama nanti proses konseling berlangsung. Jadi di dalam proses konseling itu ada yang namanya azas kerahasiaan, ada kesukarelaan, dan ada azas keterbukaan. Jadi azas kerahasiaan adalah bahwa kita nanti proses konseling itu adalah rahasia. Jadi yang tahu itu hanya Bu Andin dan Bayu saja. Jadi Bu Andin tidak akan menceritakan ke yang lain, Bayu juga tidak usah menceritakan ke teman-teman. Terus kemudian ada azas keterbukaan. Berarti di sini di dalam proses konseling itu harus terbuka. Terbuka artinya apa? Bahwa permasalahan yang Bayu alami itu harus diceritakan secara jujur, secara terbuka, secara apa adanya kepada Bu Andin. Sampai di sini paham ya? Terus kemudian ada azas kesukarelaan. Jadi Bayu di sini nanti melakukan proses konseling secara sukarela. Tidak boleh ada paksaan. Ya, tadi kan Bayu menyampaikan bahwa Bayu punya masalah. Iya. Bayu punya masalah, Bayu merokok di kamar mandi, ketahuan oleh siapa kemarin? Sama Pak Saiful. Sama guru, sama Pak Saiful. Merokok di kamar mandinya sendiri atau gimana ketahuannya? Sama teman-teman Bu, tapi yang ketahuan cuma saya. Sama teman-teman tapi yang
ketahuan cuma saya. Bayu saja. Oh ya, terus gimana? Apakah ada tindak lanjut dari Pak Saiful? Ada Bu. Gimana tindak lanjutnya apa dari Ya, Pak Saiful? panggilan orang tua. Panggilan orang tua, berarti kemarin orang tua sudah dipanggil. Sudah. Oh ya, berarti sudah ada tindak lanjut dari Pak Lasimin ya. Tadi Sudah. di sini Bayu ingin cerita dengan Bu Andin. Oke. Oh, Bayu kalau merokok di kamar mandi itu berapa anak? Ya kadang 4 sampai 5, 6. 4 sampai 5 sampai 6. Ya makanya baju ini sampai bau rokok gitu Bu. Asapnya Gitu. mengepul. Berarti satu kamar mandi itu bareng-bareng. Iya. Berarti permasalahan yang kamu hadapi ini adalah melanggar tata tertib madrasah, merokok di kamar mandi. Terus kemudian kira-kira kamu apakah merasakan nyaman dengan merokok seperti itu atau ada perasaan deg-degan? Ya was-was Bu, buat khawatir ada guru gitu, malah beneran ada. Benar ada itu Iya. cerita ketahuan sama Pak Saifulnya gimana? Ya pertama itu beli rokoknya di luar, ada Ya. 2 orang keluar gitu. Terus masuk itu satpam paling ya udah curiga lah. Terus ke WC-nya itu bareng-bareng Bu, kayak rombongan gitu masuk WC. Sekitar 10 anak, tapi 10 dibagi 2 WC gitu. Terus kan ada orang lain mau pakai WC, tapi dipakai terus nunggunya lama. Nah itu pas yang udah di WC sebelah udah selesai itu mungkin ada yang WA atau gimana, ada guru itu terus pada keluar. Nah keluar saya yang paling belakang, terus saya yang kena. Oh, jadi yang lainnya berhasil kabur, Ya. sedangkan kamu keluarnya paling belakang sehingga yang ketahuan hanya kamu. Itu kamu merokok di kamar mandi, apakah ada keinginan sendiri atau seperti apa sehingga sampai kamu merokok di kamar mandi? Saya diajak teman-teman Bu. Diajak teman-teman. Kalau nggak ikut nanti kira nggak solid lah, bagaimana gitu. Berarti di sini kalau kamu berarti bisa menyimpulkan sebenarnya kamu ada hasrat, ada keinginan untuk merokok di kamar mandi enggak? Tidak Bu. Tidak ada. Berarti cuma menuruti ajakan teman saja. Iya. Kalau tidak mau nanti takutnya tidak dianggap sebagai setia kawan, Iya. tidak solider. Begitu? Iya Bu. Oh ya, berarti kan ini yang harus kita selesaikan dulu. Bahwa kamu tidak enak untuk menolak ajakan teman ketika diajak merokok, itu adalah suatu pemikiran yang irasional. Dengan adanya anggapan bahwa kalau menolak ajakan teman itu nanti dianggap tidak setia kawan, dianggap tidak memiliki solidarisme. Itu adalah pemikiran yang irasional. Nah, itu yang akan kita rubah. Pemikiran kamu yang seperti itu yang akan kita rubah. Terus kemudian Bayu, ketika kamu setelah merokok di dalam kamar mandi, akibat apa yang ditimbulkan dari perilaku yang seperti itu? Terlambat masuk kelas Bu. Terus mengikuti pelajarannya itu selalu terlambat, nggak tepat waktu, terus pasti disuruh ambil surat izin dulu atau berdiri dulu atau hukuman yang lain gitu, yang ringan-ringan. Begitu. Itu berarti kalau setelah merokok di kamar mandi dengan teman-teman karena kamu tidak enak kalau menolak, berarti masuk kelasnya menjadi terlambat. Itu mempengaruhi konsentrasi belajarmu enggak? Mempengaruhi. Mempengaruhi ya, karena sudah masuk ke kelas terlambat sehingga konsentrasinya sudah buyar. Terus
Aku grogi. Tulisannya nggak tahu. Saya jadi dibully teman-teman juga ada. Saya juga dibully teman-teman, Bu. Maksudnya? Ya di kelas gitu. Mm-mm. Kalau nggak bawa rokok dari rumah itu dibully, suruh beli, suruh ke warung itu saya. Kan kayak gitu kan, kalau harus kan udah beliin tapi nggak ikut kan nggak apa-apa, Bu. Tapi Oh iya, berarti yang bawa rokok dari rumah kamu. ya, Kalau nggak bawa rokok, kamu dibully. Berarti sering disuruh-suruh ya, tadi kamu menyampaikan seperti itu ya. ya, Harusnya kalau sudah bawa rokok tapi tidak ikut tidak apa-apa. Itu pemikiran kamu tadi menyampaikan seperti itu. Ya, gini. Berarti tujuan konseling kita nanti yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan kamu. Berarti di sini sudah sangat jelas permasalahan yang kamu hadapi adalah tidak enak menolak ajakan teman untuk merokok di kamar mandi. Berarti nanti akibat yang ditimbulkan adalah kamu jadi terlambat masuk kelas. Bajunya pasti bau rokok. Terus belajar di kelas juga tidak konsentrasi. Kalau tidak membawa rokok itu dibully. Di kelas juga kamu sering disuruh. Nah, tujuan konseling di sini apa yang ingin kamu capai? Dari konseling ini tujuan apa yang ingin kamu capai? ingin gimana ya, Bu, biar saya kayak nggak mau ikutan rokok lagi gitu, biar ya nggak dibully lagi soalnya capek, Bu. Berarti di sini yang perlu kita tegaskan kalau kamu tidak ingin ikut merokok lagi berarti bagaimana caranya supaya kamu bisa menolak ajakan dari teman. Ya, di sini kan yang perlu kamu pahami bahwa menjadi setia kawan itu tidak harus selalu bersama-sama. Jiwa solidaritas itu bukan harus selalu menuruti apa maunya teman-teman. Itu yang harus kamu pahami dulu. Ya, berarti di dalam proses konseling ini Bu Andin akan menggunakan menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi. Di mana nanti teknik yang Bu Andin gunakan adalah teknik assertive learning. Rasional emotif behavior terapi itu adalah bagaimana untuk menghilangkan atau merubah pikiran irasional menjadi rasional. Dan nanti kita akan belajar teknik assertive learning, yaitu bagaimana bisa mengungkapkan perasaan yang kamu alami. Jadi pemikiran irasional di sini yang harus kita rubah. Sampai di sini Bayu, apakah bisa memahami nanti apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Bisa, Bu. Oke. Ibu ya. Iya, sampai sini. Ketika Bayu tidak bisa menolak ajakan teman, apa yang Bayu rasakan? Takut, Bu. Takut. Ya. Takutnya seperti apa, bisa dijelaskan? Kalau nggak ikut itu mesti langsung dibully gitu. Contoh dibulinya? Ya, cupu gitu, Bu. Dianggap cupu. Lanang kok nggak berani rokok di WC gitu. Dianggap cupu, laki-laki tidak berani ngerokok di WC. Nah, ketika nanti kamu bisa mengungkapkan perasaanmu, pasti akan ada suatu perasaan yang lebih lega. Karena kamu berhasil untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan.
Oke, karena itu yang akan kita lakukan. Coba kamu bayangkan. Kamu bayangkan tentang kejadian yang tidak menyenangkan ketika kamu merokok di kamar mandi dengan diisi satu kamar mandi, diisi 5 siswa, diisi 6 siswa, dan di situ kamar mandinya ditutup, asap rokoknya membuat kamu dadanya menjadi sesak. Coba kamu bayangkan ketika kamu berada di situ. Matanya perih, Bu. Matanya perih. Ya, Terus sama kemudian apa pengap, lagi? pengap gitulah, pengen keluar rasanya. Pengap, ingin keluar. Terus bagaimana jika hal itu dilakukan secara berulang-ulang? Ya, sesak jadinya, Bu. Sesak. Matanya perih terus memerah. Matanya perih dan merah. Berarti hal itu yang ingin kamu selesaikan ya? Ya, Permainan hal itu membuat kamu merasa tidak nyaman. Ya, kalau seperti itu, selama ini pernah melakukan apa? Pernahkah kamu mencoba membuat alasan, misalnya ketika diajak teman merokok, kamu alasannya apa? Gitu pernah enggak? Pernah. Alasan apa yang kamu sampaikan ke teman-teman ketika kamu tidak mau diajak merokok? Alasannya pusing gitu, mau tidur di kelas. Kamu menyampaikan bahwa kamu pusing, kamu mau tidur saja di kelas, seperti itu. Ya, bagus sekali. Berarti itu salah satu langkah pertama yang sudah kamu ambil. Cuman di sini kamu berkeinginan untuk berani ya, berani menolak, bukan hanya sekedar memberikan alasan saja. Oke, kalau begitu Bu Andin akan mengajarkan tentang assertive learning, yaitu belajar mengungkapkan perasaan yang ada. Bisa berdiri, Bayu? Oke, nanti Bayu mengungkapkan ya, mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman. Anggaplah ini Bu Andin adalah temanmu. Misalnya Bu Andin nanti mengajak kamu merokok. Nah, nanti kamu bagaimanakah cara untuk menolak? Oke ya, kita coba ya, belajar bersama-sama. Misalnya Bu Andin bersikap sebagai temanmu. Hai, ngerokok yuk di kamar mandi. Mumpung jam kosong ye. Ora wani bukan konangan. Cemen deh, rawani. Cemen paha. Cemen paha. Oke, bagus. Di sini kita akan belajar lagi mengungkapkan perasaan bahwa kamu ketika merokok di kamar mandi itu adalah merasakan dadanya sesak dan nafasnya menjadi terengah-engah. Tadi kan baru disampaikan bahwa tidak berani. Baru disampaikan nggak berani. Cemen pahala. Nah, di sini kita akan berlatih lagi supaya kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan. Oke? Siap ya? Ya. Oke. Hai, rokok yuk ning kamar mandi. Wah. Nah, dijak mesti ra gelem lho. Nyong sesek dhewe gelem tanggung jawab nyong sesek nek udut nafase. Masa ngere lah. Ya ora ngandel ya wis. Oke, berarti kan sudah berani. Mungkin lebih tegas lagi. Misalnya temanmu ada yang mengajak, "Baik ngerokok yuk." Mah lah. Terus nanti kalau cemen deh orang setia kawan, orang apa-apa orang dianggap setia kawan. Daripada aku dadane sesek. Ya. Gitu ya. Terus kamu sampaikan juga sama teman bahwa kalau maaf ya. Oke, tadi kamu sudah berusaha untuk menyampaikan bahwa dianggap cemen, dianggap cupu nggak apa-apa, tapi coba lebih digali lagi perasaannya. Supaya berani menyampaikan bahwa dengan halus. Maaf ya, kalau saya merokok di kamar mandi nanti dadanya saya sesek. Gitu ya. Kita coba ya. Hai, merokok yuk. Ngapura lah. Nyong ngerokok kamar mandi sesek digane wong pengap sih. Cemen lah deh. Ya bukan cemen ting nyong ora gak ngerokok lah. Wis sesek. Ora setia kawan deh. Ya, bukan ora setia kawan ting kan nyong mau ngerokok. Ya orang ngerokok kan nek setia kawan kan aja durah
orang ngansani ngerokok tundeng setia kawan tinyong nggatekna karo awake dewek bukan sesek diplarakan sing repot nyong. Rasakan. Silakan duduk. Berarti menyampaikan apa yang dirasakan. Perlu Bayu pahami tadi itu pemikiran yang irasional adalah tidak mau menolak ajakan teman karena dianggap tidak setia kawan. Nah itu salah satu sikap atau pemikiran yang irasional, kesalahpahaman yang ada di dalam pikiran kamu. Ya kamu tadi juga sudah mengungkapkan ke temanmu bahwa setia kawan itu tidak harus ditunjukkan dengan hal-hal yang negatif dilakukan secara bersama-sama. Terus kemudian nanti coba ketika kamu sudah di rumah setelah selesai konseling ini nanti, coba Bayu kalau bisa mengulanginya lagi di depan cermin atau di rumah sambil menghafalkan supaya ada keberanian untuk menolak, gitu ya. Berarti nanti Bayu punya tugas bahwa setelah konseling pada hari ini, Bayu di rumah melakukan latihan asertif sendiri. Bagaimana cara supaya bisa berani ketika ada teman untuk mengajak merokok. Gitu ya? Ya. Nanti siap untuk berlatih di rumah? Siap. Oke. Jadi Bayu itu harus bersikap tegas terhadap permintaan orang lain sama kamu. Kalau diajak kamu tidak mau, ya sampaikan saja tidak mau. Gitu ya? Ya. Oke. Bayu kan tadi sudah tahu apa masalah yang dihadapi, terus kemudian sudah menentukan berlatih di rumah, bagaimana cara bersikap asertif ya. Kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan setelah ini untuk melaksanakan apa yang ingin kamu capai? Langkah apa saja yang akan kamu lakukan? Jadi kan kamu mau menolak ajakan teman. Nah, langkah apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa mencapai itu? Menghindari teman-teman itu, Bu. Satu, dicatat ya. Menghindari teman yang merokok. Menghindari teman yang merokok. Tapi harus tetap berteman ya. Artinya menghindari itu hanya pergaulan. Menghindari pergaulannya. Terus yang kedua? Yang kedua, ya kalau disuruh beli rokok itu langsung diam apa pergi aja gitulah. Oh ya, yang kedua, langkah yang kedua adalah kalau disuruh beli rokok lebih baik diam ya, atau pergi saja. Buatin catat ya, atau pergi saja. Yang ketiga, langkah apa yang alternatif pemecahan apa yang akan kamu ambil? Intinya udah gak mau ngerokok, Bu. Kalau dipaksa ikut ya saya mau gimana caranya tetap mau nolak, Bu. Oh ya. Yang ketiga adalah sudah tidak mau merokok. Kalau diajak bagaimana caranya untuk menolak? Kalau diajak akan menolak. Karena kita tadi sudah belajar asertif ya. Asertif itu adalah mengungkapkan perasaan yang kita rasakan. Mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Ya, tadi kamu sudah menentukan 3 langkah alternatif pemecahan masalah. Ya, kalau seperti itu tadi sudah sangat jelas sekali dari awal sampai akhir. Ada pemahaman baru apa yang kamu dapatkan dari proses konseling ini? Harus berani mengungkapkan isi hatinya buat menolak ajakan merokok. Bagaimana perasaan kamu setelah melaksanakan proses konseling ini?
plong Bu, mungkin bisa ngomong ke teman-teman, mengungkapkan ke teman-teman. Menjadi plong, menjadi lega ya. Iya. Action apa, tindakan apa yang akan kamu ambil setelah melakukan proses konseling pada hari ini? Ya, saya harus bersikap tegas sama teman-teman. Bersikap tegas terhadap teman-teman. Ya, kalau seperti itu kita sepakati nanti kita akan mengadakan konseling yang kedua. Mau hari apa, Bayu? Biasanya teman-teman itu ngajak ngerokoknya apakah setiap hari atau tidak? Setiap hari Bu. Ya, karena kita tadi sudah belajar teknik asertif, berarti kita nanti konseling lagi yang kedua. Kira-kira mau kita sepakati akan ada konseling yang kedua lagi hari apa? Saya ikut Bu Andin aja, insya Allah bisa terus Bu. Oh iya, berarti nanti kalau Bu Andin sempat, nanti Bu Andin akan memanggil kamu ya. Bu Andin nanti lihat dulu jadwalnya di laptop. Oh iya. Bu Andin, sekarang kan hari Sabtu ya, tanggal 15 Oktober, berarti nanti kita konseling yang kedua hari Rabu. 16, 17, 18, tanggal 19 Oktober. Ya. Jadi nanti kita akan bertemu kembali dalam proses konseling yang kedua di hari Rabu tanggal 19 Oktober. Nanti Bu Andin akan mengevaluasi bagaimana asertifnya, apakah kamu sudah lakukan berhasil atau belum, apakah 3 langkah-langkah yang tadi sudah kita sepakati bersama, yang pertama menghindari teman yang mengajak merokok, yang kedua kalau disuruh beli rokok lebih baik diam atau pergi saja, langkah yang ketiga untuk memecahkan masalah kamu adalah sudah tidak mau merokok lagi dan kalau mau diajak untuk tegas menolak. Nanti kita evaluasi apakah langkah-langkah yang kamu alternatif pemecahan yang sudah kita sepakati, yang kamu sampaikan tadi, apakah sudah terlaksana atau belum. Oke Bayu, ada yang mau kamu sampaikan lagi? Sudah cukup ya. Habis ini pelajaran apa? Pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris ya, nanti langsung kembali ke kelas saja. Kalau ditanya sama guru, Bayu dari mana kok terlambat masuk kelas? Ya jawab saja baru dari BK bertemu dengan Bu Andin. Gitu ya. Oke Bayu, terima kasih atas hari ini. Terima kasih sudah menyampaikan permasalahan yang kamu alami. Semoga dengan proses konseling pada hari ini bisa membantu mengatasi permasalahan yang kamu alami. Bisa kembali ke kelas. Bu Andin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa kembali ke kelas. Ya, terima kasih.